Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap siap. Perkenalkan kita dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Saya Neila Oktavia. Dan saya Nabila Rubiah Dina. Kita dari prodi PTIK semester 3. Nah, kita nih sedang ada tugas untuk mewawancarai salah satu temanya yaitu TBM. Nah, kebetulan kita sekarang ada di TBM Pondok Kata FZ di Desa Bojong, Kecamatan Selamat Mulia. Nah, kebetulan lagi kita sekarang bisa berbincang dengan ketuanya langsung. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu sebelumnya izinkan saya untuk, membacakan profil Ibu terlebih dahulu. Mohon dikoreksi bisa, jika ada kesalahan. Eee, Nama Ibu Vera Verawati, usia 45 tahun, dan jabatannya itu sebagai ketua. Jadi kita tuh punya beberapa pertanyaan buat ditanyain kepada, Ibu Vera Verawati. Semoga pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi pendengar semuanya. Siap. Oke, Ibu, langsung aja ya. Go. Eee, untuk TBM ini, apa sih, motivasi Ibu dan serta visi misinya, kenapa TBM ini didirikan? Oke, jadi, selamat siang ya semuanya, salam literasi jangan lupa. Oke, apa yang menjadi motivasi saya mendirikan TBM, itu awalnya dari, eee apa ya, kekhawatiran ketika saya melihat, anak-anak berkumpul di sebuah tempat itu dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ketika awal pandemi di 2019, 2020 itu, kita semua merasakan ya dampak yang luar biasa dari pandemi itu, semua anak-anak dirumahkan dengan alasan belajar di rumah, mereka diberikan kewenangan untuk menggunakan gadget. Sementara di usia mereka itu sebenarnya mereka belum layak untuk bisa diberikan kepercayaan memegang, handphone itu sendiri. Nah, atas keprihatinan tersebut, terdoronglah saya untuk, memanfaatkan poskamling yang di mana ada anak-anak berkumpul di sana, untuk menyimpan, buku-buku pribadi saya di poskamling tersebut. Nah, pada akhirnya anak-anak itu mungkin karena, ketika mereka bosen main game atau bosen, menonton, apa ya namanya tuh, banyak sekali link-link yang mungkin belum pantas ya untuk mereka tonton. Nah, karena di situ tidak ada pilihan lain selain buku, perlahan tapi pasti mereka akhirnya beralih ke buku, walaupun memang nggak lama mereka membaca. Nah, sedangkan untuk visi dan misi kita ke depannya itu, saya sebenarnya berharap ya dan teman-teman di, Pondok Kata RZ ini berharap ke depannya bahwa visi kita itu kita mampu membantu pertumbuhan atau tumbuh kembang generasi kita yang akan datang itu menjadi, menjadi generasi yang cerdas namun tetap beradab. Nah, untuk misi sendiri, jelas itu menjadi sesuatu yang PR besar untuk kami semua, karena untuk mewujudkan, visi kita bukan hal yang mudah. Untuk misi sendiri secara perlahan tapi pasti kita berproses dan sampai hari ini TBM Pondok KTRZ sudah memiliki banyak prestasi. Untuk program-program di TBM Pondok Kata LZ ini apa aja sih, Bu? Banyak sekali. Jadi teman-teman nih yang pengen tahu program di TBM Pondok Ata LZ itu programnya, apa, menarik ya karena ada yang suka Cirenggaring? Wah, pasti suka ya. Nah, Cirenggaring ini itu adalah singkatan ya, singkatan dari, bercerita, mendongeng, dan membaca nyaring. Nah, itu disingkat dari Cirenggaring. Nah, jadi yang mau makan Cirenggaring ke sini aja ke KBM Pondok Pesantren. Oke, yang program berikutnya itu ada Baralak. Baralak itu adalah ayo apa Baralak, ada yang tahu Baralak? Enggak, anak zaman now kayaknya nggak tahu Baralak ya. Jadi Baralak itu daun kelapa yang udah kering, jadi sebutnya Baralak. Nah, Baralak di TBM Pondok Kata EZ ini singkatan dari Belajar di Alam Kuningan. Nah, jadi pokoknya kalau program-program di kita itu namanya memang unik-unik ya. Terus berikutnya ada Kulak, itu Kulak itu ada Kolonial Barudak, ada Warah itu wisata sejarah, ada wisata edukasi,
ada Eling, no siapa yang belum Eling, nah ke sini aja, jadi kita bisa belajar Eling. Eling itu apa sih? Eling itu edukasi lingkungan. Terus berikutnya ada tampah, ada yang tahu tampah untuk nampi beras itu namanya tampah ya. Nah, kalau tampah di sini namanya tabungan sampah. Nah, yang terakhir itu ada EDI, yang namanya EDI ngacung ya, EDI itu edukasi digital. Ini lumayan banyak ya programnya. Oke, jadi program-program itu tuh kapan sih dilaksanainnya? Apa ada jadwal-jadwal tertentu atau gimana? Kalau pelaksanaan sebenarnya, jam operasional TBM Pondok KTZ itu seminggu full buka ya, selama saya stay di rumah itu pasti saya buka gitu dari jam 8 pagi itu sampai jam 4 sore saya pasti standby di sini. Nah kalau untuk pelaksanaan program pun bisa dilaksanakan anytime, kapan aja bisa. Tapi kalau untuk, pengoptimalannya itu biasanya kita lakukan di hari Minggu. Atau di momen-momen ketika memang kita punya partner kolaborasi. TBM ini ada kolaborasi dengan pendidikan atau dengan institusi yang lain? Oh, pasti. Kalau kolaborasi sih kita udah banyak ya berkolaborasi ya. Mungkin teman-teman bisa dicek lewat piagam-piagam yang tergantung atau, kebetulan kita menyimpan ya file-filenya itu. Nah, jadi kita kolaborasi sudah dengan komunitas Senyum Senyum Anak Nusantara, itu kita pernah mengadakan sekolah anak Nusantara di sini. Terus kita juga pernah dengan, kalau nggak salah Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah juga pernah, kita ada kegiatan di sini. Terus dengan Uniku juga kita pernah, dengan Universitas Kuningan juga kita pernah mengadakan kerjasama ya. Terus sama pokoknya banyak ya komunitas ya, kemarin sama Maberangan juga ada ya. Itu dari Poraku, Forum, Remaja Kuningan. Nah, itu kita juga pernah kolaborasi. Oh iya Ibu, ngomong-ngomong nih Ibu kan sebagai ketuanya pasti mendirikan TBM ini tidak mudah. Nah apa aja sih tantangan-tantangan dalam, mendirikan pondok kata ini? Terus gimana upayanya biar bisa mengatasi tantangan tersebut? Oke. Kalau tantangan sih yang paling berat dirasakan itu adalah rekrutmen relawan ya. Nah, itu yang paling sulit. Karena untuk, kita merekrut relawan yang, konsisten atau istiqomah itu nggak gampang loh. Kita membangun rasa cinta, rasa memiliki terhadap sebuah taman baca ya. Apalagi kegiatan kita di sini semuanya, nggak dibayar ya. Berarti kata ketua forum TBM Kuningan itu katanya, kita gajinya 1 juta ya, apa tuh 1 juta itu panjangan dari Eee pokoknya jujur dan ikhlas gitu ya kepanjangannya, pokoknya itulah gitu. Nah, jadi emang bener-bener kerjanya tuh lillahi ta'ala gitu, nggak berbayar sama sekali gitu. Jadi yang tantangan paling berat itu adalah satu itu, adalah rekrutmen relawan yang konsisten itu nggak gampang. Kalau untuk bahan baca sih alhamdulillah sejauh ini kita udah mulai menemukan link-link yang, bisa diajak kerjasama untuk bertukar buku ya. Dan yang paling sulit lainnya adalah untuk pendanaan operasional. Nah, kalau untuk pendanaan operasional, kita sampai hari ini masih terkendala ya, karena mungkin belum punya, apa, maksudnya pemasukan-pemasukan yang katakanlah mungkin bisa secara, apa, regional gitu, atau pendapatan yang kira-kira bisa memaksimalkan, apa, kegiatan di taman baca itu yang paling sulit ya. Jadi antara dua dua hal itu yang paling sulit buat saya. Jadi pertama adalah, eee operasional, biaya operasionalnya belum belum kita dapatkan jalan dari mananya, sama ini mengandalkan dari kita patungan, kadangan gitu kan. Terus ada beberapa donatur yang ketika kita punya kegiatan yang agak besar, mereka alhamdulillah mau, berdonasi gitu. Terus rekrutmen relawan sampai hari ini relawan kita memang banyak, tapi yang untuk yang konsistennya memang apa, hanya beberapa orang saja gitu, karena ya keterbatasan kesibukan masing-masing kali ya, itu. Oke, untuk rencana ke depannya TBM itu mau gimana? Wah, ini cita-cita ya, TBM Pondok KTRZ ini cita-citanya besar sekali, karena pertama kita gedung belum punya ya, bangunan sendiri kita masih menumpang dengan, di gudang punya, adik saya. Terus
Saya berharap gitu dan saya bermimpi ke depannya TBM Pondok Indah Al ini punya bangunan sendiri dengan fasilitas yang bagus gitu, artinya dengan kondisi yang rak buku yang bagus, terus ruangan juga yang ramah anak, terus kita juga bisa memiliki beberapa set, komputer atau laptop untuk anak-anak bisa belajar gitu. Kita juga butuh proyektor gitu yang bisa mendukung kegiatan edukasi digital pada anak-anak. Jadi kita punya banyak PR dan cita-cita yang mudah-mudahan ke depannya bisa diwujudkan. Amin, semoga segera terlaksana ya. Kemudian nih, untuk cara mempromosikan TBM sendiri gimana sih Ibu biasanya ke masyarakat? Oke, kalau promosi ke masyarakat itu kita kebetulan punya beberapa akun ya di media sosial. Itu ada akun Facebooknya TBM Pondok Indah RZ, so buat temen-temen yang mau follow kita boleh dong follow-follow ya, jangan lupa kasih bintang. Oke, di Facebooknya TBM Pondok Indah RZ dan di Instagramnya TBM Pondok Indah RZ. Atau kalau mau tahu kegiatannya setiap, harinya tuh seperti apa, boleh akun pribadi saya juga boleh di V4379, boleh dicek ya nanti teman-teman. Dan untuk teman-teman nih yang butuh informasi tentang taman baca itu seperti apa, cara, membuatnya seperti apa, membangunnya tuh dari awal seperti apa, bisa stabil itu seperti apa, kalian boleh datang ke sini, oke? Kita terbuka untuk umum loh, siapa-siapa aja. Oke, nih gimana sih Ibu Vera atau TBM ini mertahanin semangat dan motivasi tim? Kan suka ada tuh naik turun ke semangatnya itu. Nah, gimana cara mempertahankannya itu? Nah jadi, sebenarnya, eee solidaritas itu butuh waktu untuk dibangun. Jadi, eee, enggak serta-merta kita menjadi tim yang solid ya, itu butuh proses pendekatan secara kekeluargaan, emosional kita perlu diikat dulu dengan saling, memotivasi, menyemangati, apalagi untuk anak-anak muda ya seumuran, eee Kakak Nabila ini atau Kak Nela ya kalau nggak salah. Nah seperti Kak Nela ini. Jadi mood-nya tuh kan naik turun ya, kadang kalau lagi mood bantuin, kalau lagi nggak mood nggak nongol, biarpun rame juga. Jadi untuk ngebangun rasa memiliki pada sebuah tim itu memang enggak gampang, tapi saya punya keyakinan dengan salah satu yang konsisten, itu mereka akan tergugah untuk memiliki, motivasi yang sama. Nah itu sih sepertinya. Ibu, ini kan mungkin beberapa orang sudah tidak asing lagi mendengar kata TBM atau Taman Baca Masyarakat. Nah, untuk di Kuningan sendiri nih Bu, ada berapa sih atau sebanyak apa sih TBM itu? Nah jadi yang disebut taman baca masyarakat ini ya, perlu diketahui lah teman-teman, sebenarnya di Kuningan itu memiliki banyak sekali, karena orang-orang yang memiliki kepedulian seperti saya itu, sebenarnya itu ada di berbagai pelosok di Kabupaten Kuningan. Hanya sebagian ada yang meng-up dirinya atau meng-upgrade dirinya di media sosial, ada yang tidak. Ada yang menginformasikan ke kita sebagai forum sebagai rumah di forum TBM Kabupaten Kuningan, ada yang juga tidak. Jadi gerakan literasi berupa taman baca itu sebenarnya sudah menyebar ya di Kabupaten Kuningan itu. Nah dari data terbaru sendiri sebenarnya itu hampir ada sekitar 70 TBM tersebar di Kabupaten Kuningan ya. Bahkan mungkin sebenarnya kalau mau dihitung secara jujur mungkin kayak seratusan lebih sebenarnya. Cuman karena memang sebagian lagi ada yang katakanlah, timbul, tenggelam gitu. Jadi kegiatannya itu memang banyak yang, momentum misalnya ketika ada hari-hari besar mereka, berkegiatan, ketika memang tidak di hari-hari besar, karena si pengelolanya sendiri tuh punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu kan, akhirnya ya, mereka menggunakan taman baca itu di, momen-momen tertentu aja, itu bisa seperti itu. Tapi di Kuningan ini perkembangan taman baca bagus dan, terutama di tahun 2024 ya, itu peningkatannya luar biasa. Cuman, ya itu tadi, jadi mood si relawannya sendiri naik turun, yang benar-benar aktif itu memang terlihat hanya beberapa. Tapi sebenarnya gerakan itu masif ya di Kuningan, bagus. Oke.
Karena waktunya udah lumayan lama ya, masuk ke pertanyaan terakhir ya, pesan apa yang ingin Ibu Vera sampaikan pada pendengar-pendengar ya podcast. Oke, buat sahabat literasi dimanapun berada, saya hanya mau menitipkan pesan bahwa kepedulian itu dimulai bukan hanya sekedar simpati atau antipati, melainkan aksi. Nah, jadi buat teman-teman yang memang ikut peduli dengan, generasi kita, yuk bareng-bareng yuk misalkan kita kerjasama gitu, untuk memajukan atau membekali generasi kita dengan, kecerdasan, tapi juga dengan adab dan, attitude-nya yang juga bagus. Dan satu lagi, taman baca itu bukan hanya untuk anak-anak loh, tapi untuk semua orang, oke? Oke, gak terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Terima kasih Ibu Vera Oke, sudah berbagi sama-sama pengalaman dan Teh Nela, pengetahuan. sama-sama Teh Nabila. Nah, buat kalian juga jangan lupa untuk datangi TBM Pondok Kata RZ Yap, dan ikuti terus akun media sosial mereka biar siap. gak tertinggal. Iya dong. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, jangan lupa salam literasi ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi